Di tengah heningnya malam Ramadan, saat doa-doa dipanjatkan ke langit di Jakarta, sebuah kebiadaban justru menyalak di aspal Menteng. Di sana, di jantung kekuasaan yang katanya terjaga, seorang manusia yang mendedikasikan hidupnya untuk keadilan dan hak asasi manusia, aktivis Andri Yunus, wakil koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, dipaksa mencicipi neraka dalam bentuk cairan. Bukan peluru yang menghentikan langkahnya, melainkan korosi yang merobek kulit dan mencoba memadamkan cahaya di matanya. Di bulan yang suci ini dinodai dengan sebuah tindakan yang menurut saya menurut kami di Kontras adalah sebuah kondisi yang sangat-sangat brutal, kondisi yang sangat-sangat buruk, kondisi yang sangat-sangat zolim. Situasi ini sudah bukan alarm lagi. Teman-teman di sini semua berkumpul. Ini bukan menyampaikan bahwa kita ada di alarm bahaya demokrasi. Inilah jurang demokrasi. Inilah titik nadir demokrasi. 28 tahun Kontras berdiri. Dari era Munir hingga hari ini, ancaman selalu menjadi bayang-bayang. Namun kali ini serangan itu begitu personal, begitu fisik. Cairan asam itu bukan sekedar air keras biasa. Ia begitu haus akan kehancuran hingga mampu meluluhkan pakaian dan membuat logam pada speedometer motor melepuh seketika. Dan di balik dinding RSCM, 20 dokter spesialis berjibaku mencoba merangkai kembali apa yang dihancurkan oleh kebencian dalam hitungan detik. Jangan percaya pada kebetulan. Investigasi kita bermula dari mata lensa CCTV yang merekam gerak-gerik para pengecut. Mereka tidak bergerak sendiri, ada pola, ada ritme, ada koordinasi. Sepeda motor yang berputar balik, pelaku yang menggunakan buff hitam untuk menyembunyikan wajah, dan sebuah anomali yang mengerikan. Jalanan yang biasanya ramai tiba-tiba menjadi sepi, seolah ada tangan kuat yang mengosongkan jalur agar maut bisa lewat tanpa saksi. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Andri diintai dari rumahnya, dari mesnya, tempat-tempat berkunjungnya. Kemarin seharian dari Celios, dari YLB sudah diikuti. Orang-orangnya jelas, semua terekam CCTV. Pertanyaannya, apakah mereka berani mengungkapkan siapa mereka dan siapa di belakangnya? Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Luka bakar 24%. Angka itu adalah bukti intensitas serangan yang bertujuan bukan sekedar menyakiti, tapi melumpuhkan secara permanen. Akibat serangan tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya. Bagian tubuh yang terkena antara lain kedua tangan, wajah, dada, hingga area mata. Setelah kejadian, Andri Yunus langsung dilarikan ke RSCM untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Pengintaian yang dilakukan berhari-hari menunjukkan bahwa Andri bukanlah target yang dipilih secara acak. Ia telah dipelajari, diikuti, dan akhirnya dieksekusi di tengah ketidakberdayaan sistem keamanan negara. Lalu kita bertanya pada sejarah, siapa yang paling merasa terganggu dengan suara Andri Yunus? Sepak terjangnya di belantara aktivisme adalah peta bagi serangan ini. Ia bukan sekedar aktivis kantoran, ia adalah pengacara publik yang berdiri di garis depan remilitarisasi. Ia mengulik bagaimana militer merangkak masuk ke ruang-ruang sipil. Ia menggugat undang-undang TNI di Mahkamah Konstitusi, dan ia tak pernah lelah menyuarakan keadilan bagi korban Kanjuruhan, peristiwa Afan, hingga pembantaian di tanah Papua. Tema-tema yang setahun ini banyak digeluti oleh Bung Andri memang tema-tema bersinggungan dengan militer. Bahkan di hari sebelum ia mendapatkan serangan, ia baru saja menyelesaikan podcast siniar
di YLBHI tentang remilitarisasi dan judicial review. Setahun terakhir ini ia juga sibuk untuk judicial review tentang Undang-Undang TNI. Andri Yunus ini orang baik ya. Dia sangat membantu banyak dalam advokasi, terutama dalam kasus-kasus di Papua. Terakhir dia sangat membantu dalam penyelidikan kasus mutilasi di Timika. Andri adalah jembatan solidaritas dari isu korupsi bersama ICW hingga hak-hak perempuan bersama Perempuan Mahardika. Ia adalah ancaman bagi mereka yang ingin hukum tetap tertidur dan mereka yang ingin masa lalu yang kelam tidak pernah terungkap. Andri adalah kawan kami, saudara kami, mulai dari ruang-ruang diskusi, melakukan pelaporan kasus, melakukan advokasi di berbagai isu. Sehingga bagi ICW serangan yang terjadi kepada Andri, pembungkaman orang muda terbesar pasca reformasi, dan ternyata itu terus berlanjut, bahkan eskalasinya terus meningkat dari gugatan hukum, dari teror digital, dan sekarang teror fisik. Luka Andri Yunus bukan sebuah noktah yang berdiri sendiri. Ia adalah babak baru dari buku panjang yang ditulis dengan darah dan air mata. Kita dipaksa mengingat kembali bahwa di negeri ini menyuarakan kebenaran seringkali berarti mengundang maut di depan pintu rumah kita. Ingatkah kita pada Munir Said Tholib, seorang martir kontras yang racun arseniknya merayap dalam darah di ketinggian ribuan kaki di atas langit. Munir dibungkam saat mencoba menjemput cahaya keadilan dan hingga hari ini dalang intelektualnya masih bersembunyi di balik jubah kekuasaan yang kebal hukum. Dan ingatkah kita pada Novel Baswedan, penyidik yang mencoba mempreteli gurita korupsi namun matanya justru dipadamkan oleh siraman air keras di subuh yang sunyi. 3 tahun negara bersandiwara hanya untuk menyerahkan 2 eksekutor lapangan dengan vonis yang melukai akal sehat. Pola yang sama kini terulang pada Andri. Mengincar wajah, mengincar penglihatan, seolah ingin membutakan nurani bangsa. Dan Kontras tidak akan pernah selangkah pun mundur, karena sudah biasa untuk kami menerima teror. Dari tahun 98, tahun 99, 2000, hampir setiap tahun kantor kami diserang, dibom. Beberapa staf kami di Timor Leste mati. Kantor kami di Aceh dibom, rumah Munir dibom, dan puncaknya adalah Munir dibunuh. Jadi kepada para pelaku penyerang Andri, kalian adalah para pengecut. Kalian orang-orang yang tidak layak untuk hidup, tidak bertanggung jawab. Dan jangan pernah berpikir bahwa kami akan pernah mundur selangkah pun atas serangan ini. Daftar ini kian panjang. Ada Marsina yang tubuhnya hancur demi hak kaum buruh. Ada Udin yang penanya patah oleh bogem mentah kekuasaan. Ada Salim Kancil yang diseret dan disiksa karena menolak tanahnya dijarah. Dan kini di tahun ini Andri Yunus menambah daftar panjang pembela kemanusiaan yang menjadi tumbal di meja elit politik. Andri bukan yang pertama. Teman-teman tahu sendiri, kawan-kawan wartawan juga sudah mengalami, teman-teman Tempo dikirimin bangkai segala macam, ada yang dikasih bom molotov, tapi tidak pernah selesai. Sampai akhirnya Andri yang bersama kawan-kawan Kontras biasanya rajin menginvestigasi hal-hal yang selama ini dialami oleh kita semua, malah kena sendiri. Emosionalnya karena itu, sehingga kami ingin memberi pesan bahwa kami tidak takut. Jadi kalau ada yang merasa ini semua akan membuat kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadi takut dan diam, mereka salah besar. Hari ini negara memperlakukan Andri Yunus dengan tidak patut. Oleh karena itu saya ingin menghimbau negara, dalam hal ini Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan seluruh aparat negara yang terikat dan terkait dengan perkara-perkara apapun yang sedang ditangani Andri Yunus untuk bersungguh-sungguh mengungkap perkara ini. Kepolisian Republik Indonesia langsung menanggapi insiden tersebut dan menyatakan sedang melakukan penyelidikan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Joni Edison Isir mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah awal penyidikan. Beberapa di antaranya meliputi olah tempat kejadian perkara atau TKP, pemeriksaan saksi, pengumpulan dan analisis bukti digital. Bahwa Bapak Kapolri
selaku pimpinan Polri telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan dan pengungkapan kasus ini. Selain mengumpulkan bukti digital, polisi juga telah memeriksa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Menurut ISIR, setidaknya 2 orang saksi telah dimintai keterangan awal. Saksi yang diinterview adalah mereka yang berada bersama korban dan turut membantu korban setelah kejadian. Polisi juga membuka kemungkinan jumlah saksi akan bertambah seiring perkembangan proses penyelidikan. Peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus juga memicu reaksi dari sejumlah pejabat negara. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengecam peristiwa penyiraman air keras oleh orang yang tidak dikenal terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Menurutnya pemerintah tidak membiarkan aksi premanisme terjadi di tanah air. Pigai juga meminta aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas perkara ini sehingga korban dan keluarganya bisa mendapatkan rasa keadilan pasca peristiwa tersebut. Kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan baik, demokrasi kita tumbuh, berkembang, kita mengalami surplus demokrasi, tapi tidak boleh ada kekerasan terjadi kepada siapapun termasuk aktivis dan civil society. Saya meminta kepolisian harus putus tuntas supaya sampai mendapatkan rasa keadilan bagi mereka dan keluarga korban. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andri Yunus. Ia menegaskan pihak kepolisian harus bergerak cepat dalam mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya. Terhadap saudara Andri Yunus juga harus dilakukan pengawalan maksimal agar beliau benar-benar aman dari ancaman kekerasan susulan. Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspon dengan kekerasan dan premanisme. Pasal 28G Undang-Undang Dasar 45 secara tegas mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Negara boleh saja abai, tapi solidaritas tidak akan bisa mati. Tim investigasi mandiri kini telah bergerak. Mereka mengumpulkan remah-remah bukti digital, menelusuri saksi mata yang takut bicara, dan membangun tembok perlindungan bagi mereka yang masih berdiri di garis depan. Serangan fisik mungkin melukai raga, tapi ia justru mengkristalkan semangat mereka yang selama ini terpecah. Andri Yunus masih terbaring, melawan rasa perih yang mungkin tak terbayangkan oleh kita yang duduk nyaman di sini. Namun dari ranjang rumah sakit itu, ia telah memenangkan satu hal. Ia membuktikan bahwa kebenaran tetaplah kebenaran meski dicoba dilarutkan dalam asam korosif. Investigasi ini tidak akan berhenti pada nama pelaku lapangan. Kami akan terus merambat naik, menembus kabut elit hingga menemukan siapa yang memberikan perintah. Karena di negeri yang mencintai manusia, air keras tidak boleh menjadi jawaban atas kritik.